Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Anggraini Setiawati dari kelas ESI semester 6 dengan NIM 4011900275. Sekarang saya akan sedikit menyampaikan materi tentang manajemen modal kerja dari mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup modal kerja. Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk operasi perusahaannya setiap hari, seperti pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, membayar gaji pegawai, dan sebagainya. Dana yang dikeluarkan sebagai modal kerja itu diharapkan akan kembali masuk ke dalam perusahaan dalam jangka waktu yang cukup pendek melalui penjualan hasil produksinya. Apa itu working capital? Working capital merupakan modal kerja yang merupakan investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek atau aktiva lancar. Aktiva lancar menurut akuntansi adalah aktiva yang bisa diubah menjadi kas dalam waktu pendek, biasanya paling lama 1 tahun. Manajemen modal kerja merupakan pengaturan aktiva-aktiva jangka pendek seperti kas, piutang, persediaan barang, dan surat-surat berharga sekuritas, termasuk pengaturan hutang atau hutang jangka pendek. Subbab yang kedua adalah aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar yaitu aktiva dalam jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan barang, dan surat berharga jangka pendek. Dan apa itu hutang lancar? Hutang lancar adalah hutang dalam jangka pendek, misalnya hutang dagang, hutang bank, kertas berharga, hutang upah, dan hutang pajak. Modal kerja yang tepat merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan keberhasilan suatu perusahaan untuk jangka panjang yang akan memperoleh keuntungan. Manajemen modal kerja menentukan posisi likuiditas perusahaan. Apa maksudnya? Yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dengan segera. Likuiditas merupakan syarat keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, seperti tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek, akan mengakibatkan kepercayaan terhadap perusahaan menjadi berkurang. Hal itu akan menghambat proses produksinya dan akan menghambat adanya persediaan barang untuk dijual, sehingga pelanggan bisa saja akan berpindah pada barang lain yang sejenis. Lalu ada modal kerja bagi kesehatan perusahaan. Untuk kesehatan perusahaan, modal kerja perlu selalu tersedia dengan cukup dan dikelola dengan baik, seperti yang pertama, manajer keuangan mencurahkan waktunya setiap hari. Maksudnya, dalam kegiatan internal perusahaan, terutama keberadaan modal kerja dalam perusahaan, agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, jumlah aktiva lancar. Umumnya lebih besar dari jumlah aktiva perusahaan lainnya, terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam produksi dan penjualan barang yang cukup besar. Yang ketiga yaitu manajemen modal kerja berperan pada perusahaan kecil, karena perusahaan kecil selalu memerlukan modal kerja untuk membeli dan menjual barang dengan tingkat perputaran piutang yang tinggi. Meskipun pada perusahaan besar pun modal kerja juga diperlukan. Yang terakhir, hubungan yang dekat dan langsung antara tingkat pertumbuhan penjualan dengan keperluan akan permodalan. Artinya, kalau tingkat pertumbuhan diharapkan tinggi, maka modal kerja juga diharapkan besar. Selanjutnya, konsep pengertian modal kerja. Konsep pengertian terdiri dari yang pertama konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif adalah keseluruhan jumlah aktiva lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan barang, serta surat berharga jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Disebut juga modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar, yang disebut juga modal kerja neto atau net working capital. Yang terakhir adalah konsep fungsional, yaitu berdasarkan fungsi dana yang menghasilkan pendapatan atau income
misalnya dari penjualan kredit yang mendapatkan keuntungan. Income terdiri dari current income atau keuntungan yang diperoleh saat ini, dan future income atau keuntungan yang diperoleh pada masa yang akan datang. Lalu ada istilah modal kerja. Yang pertama, net non-working capital. Yang kedua, modal kerja potensial. Non-working capital adalah dana yang tidak menghasilkan current income, tetapi merupakan future income. Misalnya, investasi dalam aktiva tetap atau mesin peralatan mesin, gedung pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, modal kerja potensial, yaitu modal kerja yang berpotensi untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, perusahaan menjual produksi secara kredit. Lalu ada contoh dalam mengelola modal kerja. Di sini disuruh menghitung modal kerja, yang kedua bukan modal kerja, dan yang ketiga modal kerja potensial. Lalu kita ke penyelesaiannya. Yang pertama, menghitung modal kerja. Ada kas 600.000, lalu piutang dagang 70% dikali 800.000. 70% tersebut diambil dari profit margin yang sebesar 30% dari 100%. Maka besarannya adalah 70% dikali 800, yaitu 560.000. Lalu persediaan barang dagang ada 750.000, lalu depresiasi bangunan sebesar 100.000, depresiasi mesin sebesar 85.000. Lalu jumlah modal kerjanya adalah 2.095.000. Yang kedua, menghitung bukan modal kerja atau non-working capital. Di sini terdapat aktiva tetap berupa tanah 450.000 dan bangunan 900.000, lalu mesin 765.000. Lalu dijumlahkan jumlah bukan modal kerja yaitu 2.115.000. Yang ketiga, modal kerja potensial. Di sini ada keuntungan dari piutang 30% dikali 800.000, yaitu 240.000. Lalu ada efek 950.000. Lalu dijumlahkan jumlah modal kerja potensial yaitu 1.190.000. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu neraca per 31 Desember 2015 dalam RP. Kemudian ke penyelesaiannya. Sebelumnya harus mengetahui laba perusahaan dalam tahun tersebut, dikarenakan untuk mengetahui seberapa besar modal kerja potensial dan piutang yang sebenarnya, karena terjadi penjualan kredit modal kerja. Yang pertama, perhitungan mencari laba. Penjualan neto sebesar Rp17.600.000, harga pokok penjualan sebesar Rp14.410.000. Lalu penjualan dikurangi HPP dan menghasilkan laba kotor atas penjualannya sebesar Rp3.190.000. Yang kedua, menghitung biaya-biaya operasi. Ada biaya penjualan dan administrasi sebesar Rp1.430.000, lalu depresiasi mesin sebesar Rp400.000 dan depresi bangunan sebesar Rp300.000. Lalu laba usaha dihasilkan dari perhitungan mencari laba usaha. Laba kotor atas penjualan dikurangi dengan jumlah biaya operasi, menghasilkan laba usaha sebesar Rp1.060.000. Selanjutnya menghitung bunga modal asing. Obligasi 6% dikali 1.500.000 menghasilkan Rp90.000. Lalu hipotek 90% dikali 1 juta, yaitu Rp90.000. Lalu ada jumlah bunga modal asing.
dihitung dari hipotek dikali obligasi sebesar Rp1.080.000. Selanjutnya, laba sebelum pajak dihasilkan dari menggunakan laba usaha dikurangi jumlah hubungan modal asing sebesar Rp880.000. Lalu pajak perseroan 40% dikali laba sebelum pajak, yaitu Rp352.000. Selanjutnya laba setelah pajak dikurangi pajak perseroan sejumlah Rp528.000. Operating profit margin yaitu laba usaha dibagi jumlah penjualan dikali 100%. Di sini laba usaha Rp1.060.000 dibagi jumlah penjualan sebesar Rp17.600.000 dikali 100% sama dengan 6,2%. Yang pertama, modal kerja. Di sini ada kas sebesar Rp250.000, lalu piutang dagang 100% dikurangi 6,2% kali Rp100.000 sejumlah Rp939.800. Lalu ada persediaan barang sebesar Rp1.050.000, lalu depresiasi mesin sebesar Rp400.000, depresiasi bangunan sebesar Rp300.000. Kemudian dijumlahkan sebesar Rp2.939.800 jumlah modal kerja. Untuk menghitung bukan modal kerja dibutuhkan aktiva tetap. Di sini ada mesin sebesar Rp2 juta, lalu bangunan Rp3 juta, dan tanah sebesar Rp1.150.000. Lalu dijumlahkan jumlah bukan modal kerja yaitu Rp6.150.000. Lalu yang ketiga, modal kerja potensial. Keuntungan 6,2% pada piutang dagang yaitu Rp60.200.000. Kemudian efek sebesar Rp350.000 dijumlahkan menjadi Rp410.200.000 jumlah modal kerja potensial. Setelah modal kerja, lalu selanjutnya rentabilitas modal sendiri. Laba sesudah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%, yaitu laba sesudah pajak sebesar Rp528.000 dibagi modal sendiri sebesar Rp4.970.000 dikali 100% sama dengan 10,62%. Yang terakhir yaitu struktur finansial konservatif yang vertikal. Suatu struktur finansial yang memberikan batas imbangan yang harus dipertaruhkan perusahaan hubungan modal asing dengan modal sendiri. Modal asing harus lebih kecil daripada modal sendiri. Untuk menentukan batas modal imbangan antara modal asing dengan modal sendiri dilakukan dengan rasio sama dengan modal asing dibagi modal sendiri. Modal asing sejumlah Rp3.830.000 dan dibagi modal sendiri sebesar Rp4.970.000, yaitu 1:1,3. Modal asing lebih kecil daripada modal sendiri, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan menganut aturan struktur finansial konservatif yang vertikal. Lalu yang kedua yaitu struktur finansial konservatif yang horizontal. Modal sendiri dengan besarnya aktiva tetap ditambah persediaan besi. Aktiva tetap ditambah persediaan besi harus sepenuhnya dibelanjai dengan modal sendiri. Artinya, modal sendiri harus lebih besar dari aktiva tetap ditambah persediaan. Persediaan adalah persediaan yang selalu ada pada perusahaan yang tidak boleh digunakan kecuali dengan terpaksa dan hanya untuk sementara saja. Untuk menentukan batas imbangan antara modal sendiri dengan
Aktiva tetap dilakukan dengan rasio sama dengan modal sendiri dibagi aktiva tetap ditambah persediaan, yaitu modal sendiri sebesar Rp4.970.000 dibagi Rp6.150.000 menjadi 1:1,24. Modal sendiri lebih kecil dari aktiva tetap sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan tidak menganut aturan struktur finansial konservatif horizontal karena seharusnya jumlah modal sendiri harus lebih besar dari jumlah aktiva tetap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.